Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, untuk di kesempatan hari ini aku ingin berbagi tutorial ya bagaimana cara memperbaiki konverter yang rusak atau ya macam-macam ya. Bisa rusak, nyala tapi dia mono, nyala tapi dia gresek-gresek atau kadang mau kadang enggak. Jadi kita bisa memperbaikinya sendiri ya di rumah. Oke, dan kebetulan ini aku membeli secara online ya. Di sini aku membeli secara online. Ternyata konverter untuk gitar dimasukkan ke soundcard ini mengalami masalah ya. Masalahnya cuma satu sih ya. Di sini dia bisa dilihat di sini ya. Ada dua port ya. Ada dua port di sini ada. Ini bukan R dan L ya, tapi di sini bisa menggunakan dua gitar sekaligus. Nah, jadi di dua port ini mengalami kerusakan, kemungkinan kesalahan ya dalam pemasangan di saat pembuatan sis converter ini. Jadi di sini aku akan memperbaikinya. Jadi gini, jadi kerusakannya ini dia semestinya mengeluarkan output stereo ya. Ini mengeluarkan output stereo dan sebelahnya ini mengeluarkan output stereo. Dan sedangkan aku menggunakannya yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini mono, yang keluar malah mono, speaker yang satunya nggak keluar, dan yang ini juga output yang keluar juga mono ya. Jadi nggak stereo dia. Yuk kita langsung aja, apa masalahnya kita buka aja. Dan disitu udah dijelasin di deskripsi penjualannya, dia bilang ya untuk ngejernihin suara gitar ya. Memang bener sih ya, sebenarnya bukan bener ya. Jadi aku kasih trik dan tipsnya nih. Jadi sebenarnya konverter ini bukan untuk ngejernihin ya, bukan untuk menjernihkan suara gitar. Jadi konverter ini berfungsi sebagai penyambung dua arah, dalam artian dia bisa menggunakan dua gitar sekaligus gitu. Tapi kalau kita melalui soundcard langsung kan dia hanya menggunakan satu perangkat ya, dan dia juga menggunakan micro USB dari V8 ya. Dan saat ini saat menggunakan konverter ini kita bisa menggunakan dua perangkat sekaligus ya, tapi dengan catatan ini bukan untuk mikrofon ya, tapi untuk gitar. Agak susah yang sebelah sini, agak selek. Aku buka secara paksa aja ya, sembari ngobrol-ngobrol. Jadi konten aku itu macam-macam ya, ada review, ada tutorial jadi macam-macam. Karena aku juga kebetulan kan servis handphone juga, jadi ya kalau untuk mengatasi masalah ini ya insya Allah ya bisa. Nah, udah terbuka. Di sini kita lihat ternyata konverter ini tidak menggunakan resistor atau kapasitor ya. Di sini hanya terlihat dua kabel, bisa dilihat ya, kabel plus dan min, gitu aja. Dimana-mana kalau stereo dia kabelnya ada tiga ya, hitam, biru, merah, atau hitam, kuning, merah, atau hitam, putih, merah. Tapi di sini hanya ada hitam dan merah. Pantesan ini mono yang keluar ya. Luar biasa. Oke, kita langsung cek aja gimana sih cara untuk mengetahui dan gimana cara masangnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini input ya, yang lubang ini input, ini namanya input, ini juga input female ya. Female itu perempuan karena dia sifatnya bisa dicolok ya, female. Nah, input female-nya ini stereo ya, dia sifatnya stereo karena aku ngeliat kakinya di sini ada tiga ya,
1 2, oh agak sebentar, terlalu tebal. Nah di sini kelihatan jelas ya, di sini ada 1, ada 2, ada 3, jadi ada 3 kaki ya. Nah di sini juga bisa kita lihat penyambungannya dari untuk jack mic-nya, jack ini ya, gitarnya ya. Input jack gitarnya di sini terpasang, ini terinstall mono ya. Nah yang hitam ada di bawah, yang merah ada di atas. Jadi konektor lagi, jadi input itu yang stereo jumlahnya ada 3 kaki ya, sedangkan ini ada 3 kaki namun yang dipasang cuma 2 jalur, hitam dan si merah. Oke, kalau gitu fix ya, ini kesalahan dalam pemasangan ya. Oke, dia mungkin nggak mau ribet ya. Ini kan konverter ini nggak dijual pabrikan ya, tapi ini buatan pengrajin ya, buatan tangan atau hasil karya sendiri, bukan pabrikan. Bisa kelihatan ya dari bahannya juga nggak terlalu rata ya. Tuh lihat tuh bahannya tuh ada begini walaupun baru, karena ini cetakan ya, cetakan dari mesin, cuma mesinnya nggak rapi ya, ketara banget kalau ini ya handmade ya. Oke, kita buka dulu. Oh ya, mesin-mesin atau alat yang kita gunain seperti pada umumnya ya, kita gunain obeng. Di sini ada timah ya, timah kawat boleh, timah pasta juga boleh. Di sini ada fluk atau amtek ya, yang biasa, bukan yang mahalan. Di sini ada, bisa dilihat, ini aku ada tang, ini tang untuk membuka input jacknya ya, ada pinset, dan ini yang paling utama nih, ini kayaknya harus punya ya kita. Nah ini kita harus ada multimeter atau tester ya, biasa disebut dengan tester, tapi aku nyebutnya multimeter. Semuanya sebenarnya sama aja. Oke, kita langsung kita bongkar aja nih. Cara membongkarnya gampang. Iya, buat sobat-sobat semua yang suaranya geresak-geresak, kemungkinan solderannya kendor ya, atau enggak rata ya solderannya, jadi harus dikencengin lagi. Biasanya kerusakannya hanya di situ aja. Lalu kalau bunyi geresak-geresak pas dicolok geresak-geresak, kemungkinan si pin ini ya, ini namanya pin ya, nih yang putih-putih stainless ini pin ya. Nah kutub pinnya itu mungkin goyang ya, goyang, bisa jadi rusak, bisa kita ganti atau bisa kita ganjel atau bisa kita lem. Biasanya yang bikin keresak-keresak itu ini ya, pin-pinnya ini ya, ini ya. Nah ini pin, biasanya bunyi keresek-keresek itu karena si pengaruh, bisa jadi karatan, bisa jadi karatan di dalam, bisa jadi kabelnya ya, kabelnya yang solderannya kurang kuat, kurang kencang, bisa jadi karena goyang ya si pinnya ini. Jadi kita harus perhatiin. Tapi kalau masalah aku ini, masalahnya beda ya cuy, dia mono, nyala berfungsi tapi ya mono gitu, bukan stereo. Jadi yang ganggu banget ya di pendengaran kita saat kita menggunakan speaker. Ini kan nanti dicolok ke gitar ya, colokin ke gitar. Nah gitar itu di saat kita petik atau kita genjreng, suara si gitar itu nanti yang masuk ke output speakernya malah mono. Mono itu maksudnya satu ya, satu speaker, satu speakernya lagi nggak nyala karena kita menggunakan 2 speaker ya, jadi stereo. Nah jadi satu speaker itu nggak nyala kalau mono, makanya kita mencoba untuk memperbaikinya. Oke, langsung aja kita buka ya. Aku contohin dulu ya satu ya, dengan cara begini ya. Ini durasinya kayaknya mungkin agak panjang karena aku lebih banyak menjelasin daripada prakteknya ini. Oke, kita langsung aja, kita cepetin ya, karena aku juga kalau ngerjain cepet-cepet salah, ngerjain pelan-pelan juga salah ya.
pelan-pelannya ya durasinya banyak. Nah, kebuka kan. Nah, di sini kelihatan ya, input jack yang digunakan stereo. Bisa dilihat ini ada merah, ada hitam, ada si yang tengah ini nggak disolder ya. Nah, itu artinya stereo sebenarnya, tapi dibuat mono. Gimana caranya untuk kita buat jadi stereo? Kita tambahin lagi. Cuma kita harus perhatiin ya, mana yang ground, mana yang RL. R itu right alias kanan, left itu kiri ya. Biasanya right atau si positif itu ada di merah, left atau kiri itu ada di kabel hitam. Atau bukan hitam ya, maksudnya salah. Biasanya putih ya. Tapi ya inilah keadaannya. Kita mau lihat dulu, kita mau gimana sih cara cari left, right dan ground ya. Karena kita kan belum tahu. Kalau yang udah tahu is okay lah ya. Tapi kalau ada kawan-kawan semua yang belum tahu kan kebingungan ya, mana yang right, left dan ground. Nah, sedangkan ini menggunakan input si stereo ya. Oke, kita gunain ini ya, multimeter ya. Multimeternya dibunyiin buzzernya ya, karena multimeter ini berguna untuk mengukur suatu tegangan, dan fungsinya selain itu kita bisa tahu ya jalur-jalurnya gitu, tentang jalurnya. Misalnya aku pengen tahu mana yang ground, mana yang R dan L, itu kita bisa gunain ini melalui setelan buzzernya ya. Buzzer ini nanti bunyi ya, mendeteksi. Oke, langsung aja kita cari tahu ya, yang mana yang ground, mana yang right, mana yang left. Ini ujung dari multimeter ya. Kalau yang udah tahu ya nggak perlu dijelasin sih, cuma ini kan untuk khusus yang belum paham ya. Jadi multimeter ini ada dua kabel, yang satu plus, yang satu min. Oke, kalau aku sentuh begini ya saat buzzer nyala. Nah, kalau aku sentuh bunyi. Oke, nanti seperti itu ya di saat terdeteksi. Aku menyiapin kabelnya dulu. Oke, di sini udah aku siapin ya. Sebentar. Nah, udah mantep. Di sini bagi yang belum paham ya, yang belum paham mana yang ground, mana yang kiri dan kanan ya. Jadi aku mau ilustrasiin dulu. Nah, sebentar. Untuk yang ini ya, untuk yang input si female yang belakang dulu ya, yang 3,5 mm. Nah, oke. Yang ini input 6,5 mm ya, yang besar jack mic ya. Jack mic itu 6,5 mm. Sedangkan yang kecil ini untuk headset biasa, untuk di handphone itu input ini 3,5 mm. Jadi aku mau ngecek yang 3,5 mm ini tegangan, bukan tegangan ya, jalur mana yang ground, mana yang kiri, mana yang kanan ya. Jadi jangan sampai salah ya dalam pemasangan, takutnya nanti korslet. Jadi begini caranya, kita harus siapin apa ya, kabel jack audio ya, jack audio 3,5 mm. Biasanya kita punya ya, yang nggak kepake. Nah, jack audio ini pastikan stereo ya, ada 3 pole ya. Nah, ini ada 3 pole nih. 3 pole itu artinya garis-garisnya itu ada 3 ya. Stereo, yang artinya dia stereo. Nah, oke. Kita langsung aja kecolokin ke sini ya. Nah, kita colok nih. Loh, kok harus colok bang? Iya dong, karena kita kan pengen tahu mana yang ground, mana yang R dan L. Kita harus colok dulu nih, karena ujung jack ini
kita putus ya, kita putus ujungnya. Nah seperti ini nanti jadinya nih, jadi ini ya. Nah kan benar kan, jadi stereo itu ada 3 kabel ya. Nah yang plus itu atau right atau R itu ada SIM di merah, sedangkan yang L atau left speaker yang kiri itu ada warna putih, sedangkan ground ada di warna hitam. Rata-rata itu hitam ya, umum itu pola umum ya, pola yang umum buat perkabelan. Oke, kita langsung tes aja. Yang pertama, setelah kita mencolokkan ini, sebentar, kita mencolokkan jack ya. Aku lebih banyak menjelasin satu-satu ya biar paham. Jadi setelah kita colokkan input jacknya, tadi udah tahu ya, yang hitam itu buat ground, ini ya yang hitam. Nah ini buat hitam. Nah, mana groundnya? Kalau misal nggak tahu ya, tempel aja, boleh di warna putih, boleh di warna hitam, dan boleh di warna merah, terserah. Kita tempelkan dulu ya jalur si ground ini ya, ground ini hitam. Nah kita tempelin nih ke jarumnya ya. Ingat, kelihatan nggak sih? Kurang jelas. Nah ini ya, hitam ada kawatnya kan, boleh ditempelin di merah ini, boleh di si hitam ini, terserah yang mana aja, karena kita mau ngeliat jalur ya. Tempelin si hitam. Oke, setelah tempelin di hitam, yang merah ini beraksi ya, yang merah ini beraksi nyari hitam itu kan udah otomatis ground. Nah kita cari nih groundnya mana. Nah oke, agak bingung ya, aku turunin dulu kameranya. Wih mantap. Nah kita cari nih, setelah ini kita tekan ya, SIM hitam ini kita tempelin ke multimeter, sedangkan yang satunya ini kita cari nih di sini nih, mana nih ground ini bukan, kalau bunyi dia ground, bukan. Ini sebelah sini yang merah ini bukan juga. Nah yang belakang, nah ketahuan kan bunyi, berarti ground itu ada di tepian belakang ya, ground ini ada di belakang. Sedangkan si kabel warna putih biasanya left ya, atau speaker kiri yang nanti bakal ngeluarin outputnya ya. Sebelah kiri ini adalah left biasanya. Oke, kita cari lagi leftnya. Left ada di mana nih? Kita cari. Nah, udah ketahuan ya, left ada di sebelah kiri, bener ya. Ternyata left ada di sebelah kiri. Bunyi tadi. Nah, sekarang yang merah. Nah, merah ini sebelah kanan biasanya. Kita tempel lagi nih ke ujung jarumnya ya. Tekan. Kita cari nih. Ya. Kita cari apakah ini atau ini belakang, kalau memang nggak tahu. Nah ketahuan kan, ada di sebelah kanan. Oke, ada di sebelah kanan. Jadi kesimpulannya, aku lepas dulu kabelnya. Kesimpulannya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, dan ground atau si hitam, kabel hitam itu ada di tengah belakang ini ya. Nah aku lepas yang paling bawah, lalu aku alihin ke sebelah kiri. Nah ini sebelah kiri nih, aku pindahin jadi begini ya. Sebenarnya ini harus warnanya berbeda ya, karena untuk
menandain aja sih gitu ya. Yang merah itu di kanan, sedangkan yang putih itu ada di sebelah kiri, sedangkan yang hitam itu ada di ground atau di tegangan 0 ya. Tapi nggak jadi masalah ya, karena kita nggak punya kabelnya. Yang penting ini udah nggak mono lagi nih, sekarang udah stereo. Oke, langsung aja kita install. Karena aku gunain gitar aja ya di sini, nggak gunain 2 gitar. Jadi aku pasang satu dulu aja. Soalnya kalau hal begini kita masuk ke teknisi atau maksudnya kita bawa ke tukang servis, mau ngasih berapa ya kita untuk teknisinya? Soalnya dibilang susah ya nggak juga, dibilang gampang nggak juga, karena nggak gampangnya ya mungkin kawan-kawan semua alatnya terbatas ya untuk servis ya. Misalnya kayak solderan nggak punya, timah nggak punya, nanti kan bingung sendiri ya. Maka dari itu usahain ya harus punya teman ya, minimal punya kawan yang atau tetangga yang punya alat ya. Jadi kita berbaik-baiklah sama kawan atau tetangga ya, supaya kita bisa minta bantuannya lebih mudah gitu. Soalnya apa ya, kalau kita beli alat untuk kerja dipakainya cuma sekali, kayaknya rugi banget ya gitu. Jadi ya kalau untuk dipakai pemakaian jangka waktu lama, misalnya untuk suatu saat butuh ya perlu juga sih ya untuk alat-alat begitu. Nah ini kita kencenginnya pakai tang ya. Ini produsen handmade ya, buatan tangan. Jadi buatnya gampang banget sih ini. Cuma kemarin itu aku nggak mau ribet belanja bahannya aja sih. Sebenarnya di toko elektronik banyak ya. Mungkin jack input ini harganya sekitar berapa ya, nggak nyampe 7.000, sekitar 5.000 perak ya, 3.000-an bisa jadi. Karena akunya nggak sempat untuk keluar ya, karena aku juga ngerjain handphone, ngerjain yang lain, ngerjain rumah. Maklum bujang ya. Oke, udah jadi nih. Nah, yang sebelahnya aku nanti tinggal masang aja nih dua pin ya, nanti alin ke sini. Cuma aku lagi nggak pakai yang ini, jadi aku sementara pakai yang sebelah sini. Oke, nanti kita tes ya gimana suaranya. Cuma kalau untuk kita tes juga sama aja ya, karena ini kan suara stereo mononya nggak terlalu dengar ya, nggak terlalu terdengar saat dibuat video. Aku bingung, jadi sampai di sini aja lah ya tutorial cara memperbaiki permasalahan di converter ya. Oke, makasih, jangan lupa subscribe ya, karena ini merupakan first konten. Untuk pertama kalinya aku membongkar-bongkar beginian. Oke, thank you udah nonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.